Welcome to MOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, ketemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan, channel yang kita banggakan, Mas Oji Channel. MOC, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Nah, hari ini teman-teman semuanya masih dalam suasana Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-78. Tentu kita berbahagia, bersyukur Indonesia sudah memasuki usia 78 tahun ya usianya, dan kesyukuran itu harus kita buktikan dengan tetap menjadikan diri kita sebagai anak bangsa yang selalu bisa bermanfaat, dan selalu kita doakan negara kita semakin maju, semakin berkembang, dan Indonesia tetap jaya. Nah, hari ini teman-teman semuanya langsung saja kita ingin sharing tentang informasi yang terbaru. Kita masih kaitannya dengan kemarin ketika ada sambutan dari Presiden Jokowi atau pembacaan pidato yang ada di gedung DPR. Jokowi, Pak Presiden kita itu banyak hal yang menjadi pembicaraan, tetapi kita ingin ambil satu berita yang beliau sampaikan yang bisa jadi ini kabar gembira buat teman-teman, buat saudara-saudara yang menjadi ASN ya, aparatur sipil negara atau PNS. Kenapa? Karena disitulah Pak Jokowi mengatakan akan menaikkan gaji PNS di Indonesia. Wow, ini tentu senang sekali ya. Dan bagi sebagian menganggap ini bagian dari ya hadiah barangkali para PNS-PNS selamat. Katanya nanti tahun 2024 gajinya naik. Nah, apakah benar pemerintah sudah menaikkan gaji PNS tahun 2024 rencananya, dan berapa sih porsinya? Hari ini kita ingin tayangkan dari penyampaian Ibu Sri Mulyani ya. Sri Mulyani ini Ibu Menteri Keuangan, terkait dengan benarkah informasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi rencananya akan dinaikkan gaji PNS, teman-teman PNS. Langsung saja kita simak beritanya. Yuk, ini dia. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar 52 triliun untuk membayar gaji PNS, TNI, Polri hingga pensiunan. Tahun 2024, pemerintah akan menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri sebesar 8%. Selain itu, gaji pensiunan juga akan bertambah sebesar 12%. Stop dulu ya. Naiknya nggak tanggung-tanggung, 8% untuk PNS dan 12% untuk para pensiun. Jadi kabar gembiranya bukan hanya untuk PNS ya teman-teman. Ternyata para pensiunan juga yang mendapatkan kabar gembira, pensiun naik 12% dan PNS-nya naik 8%. Apakah anggaran itu tersedia? Ya ternyata tersedia. Tadi disampaikan di awal bahwa 50 triliun lebih, 52 triliun yang akan disiapkan untuk gaji PNS. Nah, kenaikannya demikian, 8% dan 12% untuk para pensiun. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Hal itu disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato Presiden tentang Rapen tahun anggaran 2024 di DPR RI Jakarta. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan di RAPBD 2024 mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 52 triliun untuk membayar gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Tahun depan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden untuk ASN, TNI, Polri 8% dan untuk pensiunan 12%. Karena kalau di ASN itu selain kenaikan dari gaji yang diumumkan Bapak Presiden, masing-masing KL biasanya juga ada. Ya, itu tadi teman-teman semuanya pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang rencana kenaikan gaji PNS yang disiapkan oleh pemerintah sebesar 52 triliun. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira buat semuanya ya, khususnya yang berstatus sebagai ASN atau PNS ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan menambah kesejahteraan untuk para PNS kita semuanya. Ini kado ulang tahun Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana sih tanggapan para pengamat atau para pakar ekonomi? Kita langsung saja ya, teman-teman semuanya, terkait dengan ini ada mungkin pengamat atau ahli ekonomi yang berkomentar.
Kita akan tampilkan atau tayangkan ini dari komentarnya Pak Didik J. Rabani ya, salah satu pakar ekonomi yang juga sebagai seorang pengamat ekonomi. Bagaimana sih komentarnya terkait dengan anggaran ini? Apakah ini layak atau ini bisa direalisasikan gitu ya? Kita dengarkan apa kata Pak Didik J. Rabani. Didi, Presiden akan menaikkan gaji PNS 8% dan uang pensiun 12% tahun depan. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil? Pertama, tidak apa-apa ya. Karena 8% itu kan tidak banyak ya. 12% juga tidak banyak ya. Saya yakin Ibu Sri Mulyani sudah menghitung ya. Tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak, jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal. Jadi rekrutmen guru, pegawai negeri itu rekrutmen paling primitif. Tidak ada standar di masa-masa lalu itu. Dan guru-guru di waktu lalu itu 30 tahun yang lalu itu buruk sekali, kualitasnya rendah sehingga kualitas murid-muridnya juga rendah sehingga IQ orang-orang Indonesia itu juga rendah ya, setara dengan Afrika. Itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita ya. Memang ada 1-2 tapi terbatas seperti Kementerian Luar Negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif ya. Bank Indonesia, tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah ya, dan bahkan sisa-sisa dari tenaga kerja yang sudah masuk secara profesional di tempat-tempat dunia usaha, perbankan dan lain-lain. Itu problem yang kita hadapi. Bandingkan dengan Singapura ya bumi dengan langit. Nah ini perlu reformasi, ya, perbaikan-perbaikan secara bertahap. Ya, itu tadi komentar Pak Didik J. Rabini ya, salah satu peneliti yang berkomentar ya nggak apa-apa karena itu sedikit ya kenaikan 8% itu. Tapi yang menarik tadi yang beliau sampaikan adalah apakah bisa meningkatkan kualitas gitu ya dari SDM kita. Ternyata belum bisa ya, karena nggak bakalan itu bisa menaikkannya, sedikit sekali pengaruhnya. Kenapa? Karena memang sudah salah duluan rekrutmennya. Ini saya mengutip dari yang beliau sampaikan tadi ya. Tapi apapun itu teman-teman semuanya, ya ini bagian dari upaya pemerintah pastinya ya. Entah nanti hasilnya seperti apa, kita berharap yang terbaik saja. Apabila memang ini kenaikan bisa dilakukan di tengah kondisi ekonomi kita yang seperti sekarang ini, ya monggo saja. Tetapi kalau kita harapkan ini apakah bisa meningkatkan kualitas bagian dari kinerja dari para PNS, tadi ada yang mengatakan tidak seoptimal yang kita harapkan. Mudah-mudahan yang terbaik sajalah. Ya, itu teman-teman semuanya sedikit ulasan terkait dengan rencana pemerintah menghadiahi PNS dan juga para pensiun naikkan gaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap kita dukung apa yang dilakukan pemerintah selagi itu yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel yang kita kembangkan biar semakin berkembang. Terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.